perjalanan karir gua di bursa saham. Oke, nah ini mungkin wow, ini bakal jadi masterpiece juga nih gue bilang sama kalian ya. Ini kita cerita-cerita pengalaman deh ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja guys ya. Pengalaman gua ya. Memang gua belum sukses banget ya, setidaknya tapi gua udah belajar cara menahan diri ya, psikologis ya, cara nahan saham yang lama gimana, psikologis tetap terjaga lah lebih tepatnya ya. Gue awal-awal gue masih ingat gue di tahun 2020 tuh pas zaman-zaman COVID gue mulai masuk itu bulan 8 bulan 8 2020 ya, atau 2009 gue lupa lah, agak telat sih karena saham-saham batu bara di sana kan udah mulai rally ya. Itu gue udah gue masih belum ngerti ya, dulu tuh gue receh banget guys, kayak gue tuh pas masuk gue beli sama apapun gue beliin semua gitu loh, yang gue bagus beli. Gue itu auto tidak ya, gue pernah masuk grup tapi gue gak cocok karena gue merasa grupnya cuman melabeli value investing tapi fokusnya di harga mulu. Dan itu bukan gue banget ya, dan gue otodidak, gue belajar sendiri semua. Gue baca buku The Intelligent Investor ya, terus gue baca buku Common and Uncommon Stock ya, itu dua buku yang paling powerful yang pernah gue baca. Terus gue baca The Way of Warren Buffett ya, terus gue baca buku Pak Lo Keng Hong juga. Terus jadi gue tuh memang suka baca buku guys ya. Selain buku pengembangan diri, gue juga baca kayak gituan. Jadi tujuannya apa? Jadi gue tuh memang lebih ke investasi leher ke atas dulu, sembari gue juga invest gitu loh. Jadi biar learning by doing lah orang bilang ya. Jadi kita meskipun gagal di bursa saham pun, jangan berarti kalian tuh judi lah dan sebagainya lah, nipu. Enggak, saham itu the best. Saham is the best. Dan gue juga jarang banget cut loss, karena gue itu nggak suka cut loss sih ya. Cut loss tuh boleh ya, ini pandangan gue menurut gue guys ya. Oke, jadi disclaimer on ya, mungkin setiap orang pandangan masing-masing. Apakah cut loss itu salah? Enggak. Selama cut loss itu memang tujuannya kalian udah melihat bahwasannya perusahaan ini udah gak ada harapan, dan mungkin kalian mendapatkan ada satu prospek perusahaan lebih bagus lagi. Jadi kalian udah nampak sisi-sisinya semua itu. Jadi kalian bisa tahu ya bahwasannya perusahaan ini bagus atau enggak. Kalian pindahin aset gitu loh. Karena kenapa? Kalau kalian memang yakin sama perusahaan yang kalian pindahkan, let's say kalian cut loss 10 juta di sini perusahaan A. Kalian nampak ini perusahaan ini kayak laporan keuangannya kayak ini sistem bisnisnya udah mulai kacau, mungkin GCG-nya ya, mungkin efek-efek dari geopolitik ya di luar negeri atau gimana gitu kan, mungkin mempengaruhi bisnisnya. Kalian udah merasa ini kayak dia masih under value banget sih, cuman mungkin kayak agak kurang karena dari segi bisnisnya ya. Gue pernah di posisi itu. Dan terus kalian lihat lagi posisi bisnis lain, mungkin oke, untuk ini mungkin lebih better sih daripada ini gitu loh. Jadi dua bisnis kalian compare dulu nih, mana lebih susah gitu kan. Dan ketika kalian udah dapet, nanti kalau memang multi bagger 10 juta itu jadi receh sih gue bilang kalian sih. Jadi kalau itu nggak ada salah. Ingat, cut loss itu nggak salah kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan. Itu aja. Tindakan-tindakan kita itu sebenarnya itu akan mempengaruhi hasil akhir loh. Kalau kalian suka cut loss sana, cut loss ini, hasil akhirnya apa ya? Duit kalian hilang. Nanti kalian nyalain bursa efek. Makanya gue itu sekarang udah nggak main stock bid. Dulu tuh gue tuh di sana terus tuh, di SB tuh. Gue suka di dalam ya. Sekarang mingle gitu loh, lihat kenalan sama orang di dalam. Kok seru banget, tapi lama-lama toxic gitu kan. Jadi males sih ya, karena terlalu banyak spekulator ya. Terus ya sebenarnya di sini juga banyak sih, gue baca komen-komen gitu loh. Ada yang bilang gue nih investor spekulan terus apa. Gue sih nggak peduli ya, karena gue tahu cara gue sendiri. Setidaknya gue udah punya pengalaman beggar beberapa kali lah ya. Oke, meskipun modal gue belum besar ya, cuman udah ada pengalaman beggar ya. Jadi gue bisa tahu gitu loh. Makanya kayak contoh lah, ada beberapa orang kayak dulu ya, ini dulu dari tahun 2000 ya, 2020. Gue ada teman juga, dia nggak gitu fokus di sini sih ya. Jadi gue merasa perjalanan gue itu berliku-liku sih di dunia saham itu sih. Jadi gue tuh tiap hari kerja waktu WFH, gue tuh asik liatin berita. Pokoknya gue tuh TV selalu nyala untuk nonton berita IDX channel. Selalu. Jadi kalau sekarang gue udah agak jarang sih, kecuali kalau misalkan gue siang di rumah ya, gue sambil nonton sih, karena gue mau lihat berita. Gue suka nonton berita gitu loh. IDX channel itu salah satu channel kesukaan gue, jujur aja ya. Terus kadang kan di sore-sore itu mereka ada pertanyaan ya, terus
saham-saham direkomendasi. Kenapa? Gue mau belajar juga. Karena kenapa? Lain kali pasti gue di satu sisi gue bakal jadi financial planner gitu loh. Karena gue bisa nolongin orang investasikan. Mungkin contoh nih mereka butuh rekomendasi, gue bisa rekomendasiin saham-saham aman, kapal induk gimana, cara analisa gimana. Cuma gue bukan di harga ya. Jadi memang gue dari sana gue tuh udah fundamentalnya itu lebih ke bisnis ya. Karena gue lebih suka bisnis daripada harga saham. Harga saham itu relevan cuy. Yang penting kita lihat valuasi murah, udah sikat aja sih kayak gitu loh. Nah, terus gue belajar sendiri semua. Kalau misalnya kalian gue pernah rugi, gue pernah rugi di LPKR itu 26 juta, minus 26 juta gue cut loss. Gue lempar ke Doit gue cuan hampir satu harga mobil gitu. Itu dulu tahun 2022 multi bagger gue itu kali ya. Pokoknya gue lempar sana semua cuan 160% kalau nggak salah. Yang pokoknya gue belinya di harga rata-rata itu 232, gue jual di 680 itu. Terus nggak lama setelah itu gue lempar ke INCF gue juga dari 50 lompat ke 100-an, 55 nggak salah, 54 atau 55 gue beli dulu, itu lompat sampai 102 atau 103. Beggar lagi, gue jual lagi. Karena kalau saham-saham kayak gitu, itu BBV udah 1. BBV 1 kebanyakan terjun langsung. Kalau lu beli under value. Kayak gitu, memang itu pengalaman gue sih ya. Jadi, gue udah belajar pengalaman banyak. Nah, sekarang gue, saham yang gue belum pernah jual sampai sekarang, ya ini saham-saham yang selalu kalian sebutin. Ada yang ngeledek gue di sini juga ya. Gue sih nggak peduli sih, karena gue udah tahu gue cara nganalisa gimana, style gue gimana gitu kan. Jadi gue tuh memang lebih suka sigarbat, saham-saham sigarbat ya, saham-saham yang cyclical, saham-saham yang pokoknya ada potensi lah ya. Gue tuh suka melihat saham itu dari aset nih ya, karena bagi gue aset itu ya sesuatu itu kayak core perusahaan gitu loh. Ini bagi gue ya, jadi gue tuh belajar menganalisa laporan keuangan itu, pasti gue tuh bakal lebih fokus di aset. Karena bagi gue, kalau laba lu gede, kalau aset lu itu nggak gerak, sama aja bohong. Gitu loh. Aset itu jantung gitu. Laba itu ibarat lu punya power. Ketika asetmu itu bagus, perputarannya, rasio di dalamnya, utangnya, modalnya, ya itu semua intangible maupun enggak, atau maupun yang berfisik, cek semua itu. Apakah ada afiliasi di dalamnya? Cek semua aset itu. Aset itu paling penting menurut gua. Mungkin, dan gua kedua yang paling penting cash flow. Gua suka banget melihat cash flow perusahaan. Kenapa? Lu buat apa lu untung sampai 500-600 M kalau cash flow lu minus? Kalau gue sih kayak gitu, tapi tergantung. Dia minus kenapa dulu? Habis bagi dividen? Bisa jadi gitu loh. Makanya mesti diteliti dulu gitu loh. Jadi kalian juga nggak bisa ngasal. Lihat dulu, dia cash flow minus kenapa nih? Dan industrinya apa dulu nih? Contoh gue tuh belajar satu hal. Gue dulu ada beli satu saham tekstil, PBRX dulu itu. Waktu masih 100-an lebih itu. Itu gue beli. Terus, nah ini gue profit taking 10% aja sih. Karena kenapa? Gue melihat industrinya memang agak susah. Terus rata-rata kena PKPU. Dan sahabatnya kayak Srel aja udah kena suspend udah lama banget ya. Itu karena memang cash flow minus. Cash flow minus guys. Jadi cash flow yang minus sekarang apa? Mereka nggak bisa ngebayar kewajibannya kan. Jatuhnya. Dan utangnya membengkak. Itu kalau nggak salah dulu itu kan mereka mau bilang rekonstruksi utang ya. Nah sekarang gue nggak tahu nih kenapa udah kena FCA. Ini kalau nggak salah kemarin kena PKPU lagi, gue udah nggak ikutin lagi sih. Gue udah nggak ikutin lagi. Cuman itu salah satu sebelah saham tekstil favorit gue. Karena kenapa ya? PBRX itu salah satu saham yang industrinya itu market leader dia. Bayangin aja brand-brand ternama tuh dari mereka banyak loh. Mereka involve. Ada Uniqlo, dan Uniqlo sendiri gue tuh udah langsung lihat made in Indonesia, gue udah tahu tuh pasti dari sana. Terus apalagi brand-brand lain gitu loh, kayak Adidas ya, kan banyak H&M. Jadi sebenarnya banyak guys ya. Jadi gue merasa FCA ini juga salah satu gimana ya, program dari bursa yang sangat membahagiakan sih buat gue sih, jujur aja sih. Gue
Justru gue semakin suka kayak gini gitu loh. Jadi gue tuh, kita bisa beli perusahaan saham bagus di harga lebih bawah lagi gitu kan. Nah, jadi perjalanan gue tuh sih kayak gitu ya sampai 2024 sekarang ya. Jadi 2023 gue udah mulai improve ya. Gue itu sekarang udah agak masa bodoh sama harga saham ya. Gue tuh dulu tuh gue cara ngitung harga saham itu gue tuh pakai banyak metode. Semua gue hitungin. Gue hitungin dari harga saham melalui asetnya, melalui perputaran banyak lah semua tuh gue hitungnya. Cuma gue sadar sih nggak semua perusahaannya tuh kalian harus hitung kayak gitu sih. Jadi gue tuh sekarang lebih ke lihat tipe perusahaannya. Contoh kalau kayak perusahaan batubara, gue hitung tambangnya, harga tambangnya berapa. Terus gue ambil total harga tambangnya, kalikan berapa juta ton, kalikan harga batu bara sekarang, kalian kurangin sama utang-utangnya, sama royalti ke pemerintah, kurangi aja semua. Sampai dapat bersihnya berapa asetnya, terus kalian bagikan sama bagikan harga jumlah saham yang beredar. Kalian dapat, kalian bagi lagi sama harga sahamnya, dapat rasionya udah. Rasio udah dapat, ya asumsikan setengah kali industrinya berapa kali kalikan sama harga saham udah dapat harga tambangnya. Jadi gampang banget ya sebenarnya. Hitung harga saham itu nggak susah, gampang banget kalau kalian udah ngerti. Jadi kayak mana bang cara hitungnya? Kalau dari perjalanan gua ya, gua tuh udah baca buku cara menghitung harga saham itu. Jadi bener-bener gua tuh dari dulu tuh gua habisin waktu. Lihat ya guys ya, Sabtu Minggu gua itu selalu duduk sampai sore, sampai malam. Minggu juga gue jarang keluar, gue tuh duduk belajar saham, belajar baca, belajar ngerti apa sih istilah ini, apa sih istilah ini gue belajar semua istilah sampai gue bisa sampai hari ini. Dan gue sampai sekarang juga masih belajar gitu loh. Gue masih cari perusahaan-perusahaan yang punya potensi. Dan sekarang jujur malah sekarang banyak kan saham-saham IPO guys ya. Nggak semuanya jelek sih sebenarnya sih, nggak semuanya jelek, cuman memang kebanyakan yang ya maaf kata lah ya, kalau dari gue pribadi gue agak kurang seret sih. Cuma beberapa yang bagus sih, ya ada yang bagus beberapa, cuman jadi nah terus bagi gue lagi ya, kan dibilang nih kayak siapa ngomongnya, Warren Buffett ya, Warren Buffett atau Pak Lo ya, gue lupa. Pokoknya beli saham itu udah lama listing. Nah yang maksudnya itu ya guys ya, bukan berarti perusahaannya udah lama gitu loh. Masa dia tuh udah listing dari tahun 90-an lah. Enggak kayak gitu guys ya. Jadi saham yang udah lama itu dalam arti mungkin dia itu udah ada sejak tahun 80-an tapi baru IPO sekarang. Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita guys. Jadi memang cara ngelihat itu beda-beda ya. Nanti kalian bakal dapet style sendiri sih. Tapi ya kayak gue bilang, kalian tuh harus bisa udah mulai nemuin cara kalian menganalisa saham gitu loh. Di Telegram itu biasa gue sama teman-teman gue bantuin juga kalau mereka ada nanyakin. Ya gue nggak gitu aktif di Telegram, cuma gue ngecek aja sih. Ya gue lihat keadaan gimana gitu. Kalau misalnya ada teman-teman nanyakin, pasti gue langsung turun tangani langsung sih gitu loh ya. Jadi kira-kira kayak gitu sih ya gue bilang sama kalian ya, perjalanan hidup gue di bursa saham ini ya. Jadi apa yang gue alami sih kayak gitu ya. Dan gue datang RUPS berapa kali juga, dan gue dapet temen juga di sana. Gue bersyukur banget sih, gue bersyukur banget. Dan gue di video ini gue juga mau ngomong sih, gue terima kasih banget sama kayak bursa saham ini ada, gue sangat bersyukur sih. Makanya gue berterima kasih banget ya buat IDX udah ada bikinin channel YouTube, bisa gue nontonin tiap hari ya kadang ya. Terus udah ada bursa saham yang udah ada sejak lama ya. Gue thank you banget, dan mereka sudah ada di sini dan bisa ada platform. Gue seneng banget ya, passion gue tuh di saham. Gue tuh suka saham, gue suka belanja saham ya. Orang beli yang aneh-aneh, gue beli saham yang oke gitu deh. Jadi gue ada bisnis sampingan, omset gue udah lempar ke saham, udah gitu aja. Dan gue bilang sama kalian, saham itu juga satu instrumen yang kan ada, itu aman juga. Kenapa ya? Bagi gue itu instrumen yang nggak berbahaya sih saham itu sih. Saham itu salah satu instrumen paling low risk di dunia. Karena kenapa? Mereka itu ada underlying asetnya, ada perusahaannya. Dan tapi harus gue bilang ya, tekanin ya, cari perusahaan kapal induk gitu loh. Kalau kalian yang belum bisa lapis 3 atau lapis 2, mainnya kapal induk dulu aja. Gue dulu juga kapal induk kok, tapi nggak lama gue switch ke value investing. Karena setelah gue baca buku semua, gue langsung value investing. Itu gue dulu di kapal induk, gue cuma 1-2 bulan doang sih. Habis itu gue udah langsung
mental gue tuh memang mental baja gitu loh. Kalau kalian nanya gue apa gue pernah rugi sampai gede amat, gue pernah rugi sampai 79%, biasa aja. Kayak mati rasa, gue nggak ada feel apa-apa. Karena gue memang, di mindset gue tuh udah beda. Jadi kalau kalian nanya, bang, abang pernah day trading nggak? Gue pernah sekali dan gue nggak mau ulangi lagi itu. Itu dulu di KF. Untung gue cuma cut loss dikit. Gue nggak bakal pernah lagi nge-trading. Karena kenapa? Itu jantungan cuy. Jantungan cuy, serius jantungan itu. Waduh, ngerusak banget. Gue nggak bakal trading lagi. Paling gue ya ini value investing dong ya, beli nanti jual ketika udah sampai agak wajar, udah santai-santai aja, tidur aja udah. Kita bisa ngelakuin hal lain gitu loh. Paling kerjaan kita cuma 3 bulan sekali kok. Ya itu kerjaan kita. Laporan keuangan keluar, baca laporan keuangan aja. Gampang cuy. Jadi gue tuh memang udah jadi full time investor juga ya. Jadi gue tuh nganalisa banyak saham. Ya. Saham baru IPO apa aja gue juga bacain, prospektusnya juga gue bacain. Karena terkadang ada perusahaan-perusahaan IPO yang agak menggelitik gue gitu loh. Gue tuh mau baca gitu. Jadi kenapa tujuan gue baca kayak gitu? Jadi supaya teman-teman kalau nanyakin gue tahu gue bisa jawab apa, tanggapannya gue tentang perusahaan ini apa. Banyak kok yang nanya-nanya gue gitu loh. Contoh kemarin sih ada nanyakin gue apa soal perusahaan Maha ya. Maha itu bagus itu kan kontraktor batu bara itu. Logistiknya itu kan. Itu oke kok tuh. Kemarin gue langsung bisa baca karena gue langsung bisa reply ke subscriber kita, teman kita ya di sini ya. Gue kok anggap subscriber sih udah pada teman semua ya. Gue langsung reply waktu gue nge-live. Gue bilang bagus karena di prospektus mereka mau pakai dananya untuk nambahin armada. Beneran aja mereka udah nambah armada. Itu perusahaan bagus dan kalian bisa langsung ngecek aja di laporan keuangannya, di labanya gitu loh. Jadi kalian tuh bisa nampak perusahaan-perusahaan mana yang memang menggunakan dana IPO secara maksimal. Nah, kayak mana gue bisa ngerti kayak gitu ya? Baca. Latihan, jam terbang. Kalian harus punya jam terbang, guys. Gitu loh. Kalau gue memang udah full time. Gue bakal terus bertumbuh ya. Seiring berjalannya waktu ya. Gue sih berdoa kita semua suatu saat bisa jadi kayak Pak Lo sih, gue bilang sih ya. Gue pun berusaha juga ya. Gue bakal tetap meneladani, mengikuti yang udah ada sifu-sifunya dah gitu loh, yang kayak Pak Lo, Warren Buffett, udah idola gue cuma itu dua doang, udah gak ada orang lain lagi ya. Jadi memang style gue kayak itu, dan nanti lama-lama kita punya style kita sendiri kok ya. Oke guys, jadi ini cerita di tahun ini sampai 2024 ya. Oke, jadi ya perkembangan gue sih sejauh ini sampai gitu sih ya. Jadi gue tetap masih aktif ya, gue tetap masih full time dan selamanya bakal full time investor juga, oke. Dan meskipun gue memang sekarang udah jadi financial planner ya, oke, di Allianz. Tapi gue karena gini, financial planner itu kita kan ada segitiga piramida keuangan ya, cash flow, terus ada namanya manajemen risk, investasi kan jatuhnya saham. Gue biasa sih bilang ke kalian gue saham sih ya. Itu nanti gue bakal ngomong untuk di bagian video perjalanan karir gue di dunia insurance, oke. Ini kan saham. Jadi ya itu aja sampai sini ya. Nanti kita mungkin bakal buat video kayak ginian terus ya tiap tahun ya. 2025 gue bakal buat juga nanti ya tahun depan ya. Jadi biar kita bisa lihat perkembangan kita bareng-bareng gimana gitu loh ya. Nanti kalian coba tulis di kolom komentar perkembangan kalian gimana sejauh ini dan kalian mulai dari tahun berapa, oke? Kasih tau gue ya. Kalian mulai tahun berapa dan sekarang bagaimana perkembangan kalian, oke? Gue mau lihat ya, jadi kita bisa sharing bareng karena memang di konten gue ini kita semua teman ya, kita bisa ada informasi, kita bagi-bagi, oke guys? Jadi sampai jumpa semuanya, bye bye.